Shalom God Lovers, percaya bahwa hari ini ada penjagaan Tuhan, ada naungan kasih Tuhan yang melindungi kita semua. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini dan nikmati lawatan Tuhan melingkupi kita semua. Oh, haleluya Lord. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Oh, bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelabakan, Tuhan menjagamu. Menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang setia. Oh, Engkau Allah yang mulia. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Kali ini quote saya bertemakan proses menjadi dewasa. Waktu hanya menambah umur seseorang, tetapi hanya kesulitan hidup yang dapat mendewasakan seseorang. Tahukah saudara, dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya tahun, usia saya, usia saudara semakin bertambah. Tetapi tidak serta-merta berbanding paralel bahwa orang yang bertambah usianya secara otomatis kita menjadi dewasa.
Ternyata ada banyak orang yang sudah bertambah usianya, disebut dewasa, di atas 21 tahun, lebih celaka lagi sudah 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun. Tetapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Apa ciri kekanak-kanakan? Gampang tersinggung, gampang ngambek, sulit untuk mengampuni orang lain, sulit melupakan kejadian yang buruk yang menimpa dirinya. Nah, saya akan ajak saudara membaca dalam kitab Yakobus 1 ayat 2-4 dalam terjemahan Alkitab yang mudah dibaca. Saudara-saudariku, kamu akan mengalami banyak kesulitan. Tetapi ini memberikan alasan kepadamu untuk bersukacita. Karena kamu tahu bahwa ketika imanmu diuji, kamu akan belajar menjadi tabah dalam penderitaan. Tetapi kamu harus belajar untuk bersabar. Hasilnya akan baik. Kamu akan menjadi dewasa seperti yang dikehendaki Allah. Oh, ternyata dari pembacaan firman, kesulitan, penderitaan, masalah, tekanan itu ujungnya adalah membuat saudara menjadi dewasa. Ada perkataan seorang artis di zaman dulu yang mengatakan begini, kecil dicintai, besar terkenal, mati masuk surga. Saudara-saudara, itu ungkapan yang kelihatannya enak untuk didengar. Tetapi di dalam realitas kehidupan tidaklah seperti demikian. Ada artis-artis yang menganggap bahwa hidup ini adalah rangkaian dari satu pesta ke pesta yang lain. Rangkaian dari satu celebration kepada celebration yang lainnya, perayaan. Tapi siapa yang sangka satu hari tatkala mereka manggung di tepi pantai, mereka tersapu dengan tsunami. Dan orang-orang yang mereka cintai hilang seketika ditelan oleh gelombang yang ganas itu. Apa yang disisakan selain tinggal puing-puing bangunan yang hancur? Orang-orang yang dikasihi hilang. Dan mereka menjadi sedih. Mereka menjadi marah, hati mereka terkoyak, hati mereka tergores, dan mereka tidak bisa melupakan kejadian pahit. Dan mereka selalu bertanya, mengapa itu terjadi? Mengapa itu terjadi? Saudara, padahal firman Tuhan berkata dalam kitab Yakobus, seharusnya kita bersukacita, seharusnya kita gembira. Karena ujung dari musibah, ujung dari persoalan, ujung dari penderitaan, ujung dari sakit penyakit yang datang dalam hidup kita itu, ternyata bisa membuat kita menjadi seorang yang tahan uji, menjadi orang yang tabah. Dalam bahasa Alkitab yang lainnya dikatakan menjadi orang yang sabar. Kesabaran itu tidak diucapkan. Kesabaran itu bukan hasil saudara mengucapkan yel-yel, saya seorang penyabar. Hanya Anda mengatakan bahwa saya seorang pemenang, tidak berarti Anda menjadi seorang pemenang dengan cara yang instan. Daud bisa mengatakan dirinya pemenang. Dan rakyatnya menyanyikan kemenangan buat Daud. Itu karena Daud mengalahkan Goliat. Daud sebelumnya bisa mengalahkan singa, bisa mengalahkan beruang. Jadi dalam hidup saudara, jangan pernah berpikir hidup ini adalah sesuatu yang mudah. Hidup adalah sebuah perjalanan, sebuah proses panjang yang harus saudara lewati. Dengarkan kalimat saya. Seorang percaya yang baik adalah orang yang belajar melalui Universitas Penderitaan Hidup, Fakultas Jatuh Bangun, jurusan pukulan berat. Dan itu menghasilkan orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berkarakter dewasa. Kehidupan kekristenan tidak dihasilkan hanya dengan saudara rajin beribadah dengan orang lain, tetapi tatkala berinteraksi dengan orang lain, saudara mundur, saudara kecewa, saudara pindah gereja. Justru kalau saudara mengalami kekecewaan, hadapi kekecewaan itu. Jangan pernah lari dari persoalan, hadapi. Karena ujung dari persoalan itu mendewasakan saya, mendewasakan saudara. Kalau saudara melihat rumah saudara,
dalam keadaan yang rusak. Pertanyaan saya, apakah saudara keluar dari rumah saudara dan mencari rumah yang baru? Yang ada juga kalau sudah melihat lampu rumah saudara mati, saudara akan beli lampu yang baru dan mengganti, dan saudara tetap berdiam dalam rumah itu. Kalau saudara melihat di dalam gereja saudara ada hubungan yang tidak baik, ada masalah-masalah yang tidak baik, saran saya, jangan pernah berpindah gereja. Jadilah orang yang setia dalam gereja itu, hadapi semua persoalan, karena itu akan membentuk Anda menjadi orang yang dewasa. Dengarkan kalimat saya, kesulitan akan membuat Anda menjadi lebih dewasa. Orang-orang hebat dalam Alkitab semua melewati kesulitan. Dan kesulitan itu telah membuat mereka menjadi orang-orang yang hebat. Jangan pernah jadi jenderal secara pengetahuan. Punya pengetahuan hebat karena rajin membaca. Tapi jadilah jenderal yang hebat karena Anda mempunyai pengalaman di lapangan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat renungan firman pada hari ini. Biarlah kami semua menjadi sadar bahwa usia hanya sekedar menambah umur kami, tetapi tidak menambah kedewasaan kami. Kesulitanlah yang membuat kami menjadi lebih dewasa. Jangan kami menjadi orang-orang yang gampangan, setiap ada masalah kami lari, tapi jadikan kami orang yang tahan uji, sehingga kami menjadi orang-orang yang dewasa, menjadi orang-orang yang disebut pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memberkati semua umat Tuhan yang mendengarkan program ini. Amin. Nah, bagi God lover yang merasa diberkati, tolong bagikan link YouTube ini kepada keluarga Anda, kerabat Anda, teman-teman Anda, dan kepada kenalan-kenalan Anda, sehingga mereka pun mendapatkan berkat seperti yang Anda terima. Doa saya menyertai saudara. Amin.